Saudara politisi Parwarar Sirait hengkang dari PDI Perjuangan katanya sih ikut langkah Joko Widodo. Nah, kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Mas Adi, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Mas Adi, Selamat sore, ini kan Mas. politisi senior PDIP ya, Mas. Kemudian juga tiba-tiba saja hengkang gitu. Saya nggak tahu sih tiba-tiba atau gimana ya. Yang Mas Adi baca apa? Bagi saya keluar masuknya elit partai, kemudian pindah ke partai yang lain bukan perkara yang spesial atau bukan perkara baru di Indonesia. Kita misalnya silih berganti melihat begitu banyak elit-elit Hmm. di partai tertentu itu pindah ke lain hati. Dulu misalnya ada Sandiaga Uno, kita tahu adalah orang penting di Gerindra, sempat menjadi wakilnya Prabowo maju Pilpres, dan kemudian pindah ke P3. Saat itu Gerindra seakan-akan Ya. dunia itu akan runtuh, tapi nyatanya Gerindra tetap established. Ataupun Pak Deddy Mulyadi, yang dulu orang Golkar kemudian pindah ke Gerindra, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kemudian ARA mundur mengembalikan kartu anggotanya kepada PDIP, bagi saya sebenarnya ini bukan perkara suatu hal yang spesial ataupun baru, karena kita tahu sejak 2014 yang lalu hubungan ARA dan Ya. PDIP memang sudah menemukan jalan buntu, bahkan muncul misalnya ARA itu sempat sakit hati dalam tanda kutip karena Hmm. tidak Sejak disetujui jauh ya untuk berarti, Mas? jadi menteri. Itu kan yang kemudian kenapa per hari ini kita menyaksikan ARA mundur dari PDIP itu bukan sesuatu hal yang spesial, Mas. Karena memang hubungan ARA dan PDIP sudah lama tak harmonis dan publik juga tahu ARA memang dalam banyak hal kurang lebih sekitar 9 tahun belakangan ini itu diidentifikasi dan sangat dekat dengan Jokowi dibandingkan dengan PDIP misalnya. Jadi bagi saya ini adalah perkara biasa dalam politik elektoral Hmm. kita. Nah, yang menarik itu misalnya kalau bagi saya keluarnya keluarga besar Pak Jokowi dari PDIP itu jauh lebih penting dan jauh lebih signifikan. Misalnya Gibran ataupun Bobi termasuk Pak Jokowi sendiri Ya. sekalipun tidak mengembalikan kartu anggotanya kepada PDIP, tapi kan publik tahu hati, pikiran dan iman politiknya itu sudah berbeda. Bagi publik itu jauh lebih dalam tanda kutip ya, memberikan efek yang merugikan bagi PDIP ketimbang ARA yang keluar, ketimbang Budiman yang keluar, ataupun ketimbang Effendi Simbolon dalam banyak hal. Karena harus diakui kalau Jokowi dan keluarga besarnya yang kemudian hengkang itu kan bagian dari salah satu kekuatan politik yang ada di PDIP. Tapi kalau mau jujur per hari ini elektabilitas PDIP Ya. secara kepartaian memang masih tetap solid dan cukup signifikan. Mungkin hanya Gerindra yang mampu menyaingi PDIP. Partai-partai lain seperti Golkar, seperti Demokrat, Nasdem, PKS, PAN, dan B3 nyaris tidak bisa mendekati elektabilitas PDIP. Itu artinya apa? Secara struktur dan secara kepartaian di PDIP sebenarnya tidak terlampau terganggu dalam konteks ini. Meski pada saat yang bersamaan tentu saja ini tentu menjadi sesuatu yang agak kurang baik ya, menjadi kabar yang kurang baik bagi PDIP jelang konsolidasi mereka menghadapi Pilpres di mana Ganjar saat ini bersama Mahfud MD sedang berusaha keras untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Tentu bagi publik ini dinilai sebagai upaya di mana kekuatan politik pendukung Ganjar dan Mahfud khususnya sudah mulai pindah ke lain hati. Kan begitu jalan ceritanya, Mas. Mhm, mhm. Kalau dibilang tadi iman Presiden Jokowi juga sebenarnya sudah terlihat begitu ya iman politiknya atau apa namanya kemana ia berpijak, tapi kan memang tidak terlihat secara kasat mata. Nah dengan Kang Ara ini juga bilang bahwa ngikut langkahnya Presiden Jokowi, apakah ini kemudian juga bisa diartikan bahwa Presiden Jokowi sudah hengkang lebih dulu gitu? Ya sebenarnya kalau mau jujur, orang-orang yang sudah mulai keluar dari PDIP adalah mereka yang teridentifikasi, lebih mengikuti, teridentifikasi lebih dekat dengan Jokowi. Misalnya kan kita tahu bahwa Jokowi itu pastinya di Pilpres 2024 lebih mendukung Prabowo dan Gibran. Kenapa Budiman Sujatmiko juga keluar? Ya karena memang ada warna Pak Jokowi di situ yang mendukung Prabowo dan Gibran. Kemudian Pak Ara misalnya, sejak awal memang konflik politiknya dengan PDIP ini kan tidak pernah menemukan solusi yang baik. Jadi kalau kemarin kemudian mengundurkan diri, mengembalikan kartu Ya. tanda anggota, ini kan sebenarnya sebagai penegas bahwa Ara itu adalah sosok yang memang sejak lama pikiran hati dan pikirannya sudah tidak satu dengan Pak apa namanya dengan PDIP secara umum. Inilah yang saya katakan bahwa yang keluar dari PDIP Mhm. adalah mereka yang memang hubungan politiknya sejak lama dan sudah teridentifikasi tidak menjadi bagian dari PDIP. Apalagi misalnya kita tahu Ara ataupun Budiman ya per hari ini misalnya bukan dianggap elit, bukan orang yang dianggap penting di PDIP. Jadi wajar kalau kemudian Ara adalah sosok orang yang mencoba untuk mencari
petualangan politik baru di luar PDIP. Tapi overall harus kita apresiasi. Mundurnya ARA ini kan mempertebal bahwa datang itu tampak muka, ya kalau pergi harus tampak punggung. Jadi siapapun sebenarnya bagi elit-elit partai, kader-kader partai yang sudah tidak Hmm, cocok dengan ya, ya. partainya, ya memang harus pamit baik-baik, kembalikan kartu anggotanya, menyampaikan secara terbuka bahwa sudah tak lagi sejalan, ketimbang misalnya diam-diam tapi memiliki sikap politik yang berbeda-beda. Ini kan yang rumit sebenarnya, Mas. Hmm, hmm, hmm. Ya, nah ini kan kabar Kang Ara keluar atau pamit dari PDIP ini juga di tengah konstelasi politik, kemudian juga belum lama ini ulang tahun PDIP, kemudian juga ada isu pemakzulan Presiden Jokowi yang lagi anget juga gitu ya, Mas Adi. Ini ada relevansinya nggak menurut Anda? Ya sebenarnya bagi saya tak terlampau ada signifikansi korelasi yang bisa dipertautkan ya. Tapi bagi saya memang arah itu sudah sejak lama, sudah tak sejalan, sudah tak senapas dan sudah tak seirisan ya dengan kepentingan politik PDIP. Bahwa arah dulu misalnya sempat sebagai orang yang masuk nominasi calon menterinya Jokowi 2014 tapi tidak direstui, itu kan titik awal di mana hubungan ARA dan PDIP sudah mulai tak nyaman. Dan praktis sejak itu, ARA memang dengan PDIP itu berjarak. Dan praktis saat itu juga, ARA memang lebih banyak dan lebih dekat dan teridentifikasi sebagai orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian per hari ini ketika ARA itu keluar mengikuti jejak langkah politik Jokowi, meskipun Jokowi sebelum resmi mengundurkan diri dari PDIP, belum mengembalikan kartu anggotanya dari PDIP, tapi secara politik, tapi secara sikap Jokowi memang sudah tak sejalan lagi dengan PDIP. Itu artinya ya arah lebih mengikuti langkah politik ke Jokowi kemanapun arahnya ke depan. Jokowi mendukung Prabowo Ya. Gibran, mungkin arah akan di situ. Kalau misalnya Pak Jokowi nanti pindah ke partai yang lain, mungkin arah juga Hmm. akan mengikuti itu entah apapun partainya. Karena Pak Jokowi kan dikaitkan dengan begitu banyak partai, dikaitkan dengan Gerindra. Kalau Pak Jokowi dengan Gerindra, ya arah sebagai orang yang mengikuti Pak Jokowi juga akan mengikuti ke Gerindra. Kalau Jokowi ke Golkar misalnya, karena sempat pakai dasi kuning, ya arah juga akan berlabuh ke Partai Golkar. Kalau kemudian Pak Jokowi at the end of the day-nya misalnya ke PSI, ya kita juga akan berlabuh ke sana. Bagi logika seorang pengikut, bagi logika seorang follower, kemanapun orang yang diikuti, disitulah kemudian arah politik yang selanjutnya. Tapi yang jelas mungkin bagi arah, PDIP ini sudah tak bisa lagi diharapkan. Karena arah itu tidak mendapatkan tempat, arah tak diberikan ruang untuk mengekspos dan mengeksplorasi semua resource dan potensi-potensi politiknya. Wajar kalau kemudian ARA mencoba untuk mencari petualangan, Hmm. mencari peruntungan yang dinilai memberikan space, dinilai memberikan ruang. Bagaimana ARA bisa merefleksikan semua kemampuan-kemampuan politiknya di masa yang akan datang. ARA bagi saya termasuk politisi yang masih muda, tentu Ya. membutuhkan tantangan dan sikap-sikap politik yang lebih progresif ke depan, mengingat ARA ini salah satu politisi yang menurut saya memiliki daya apa namanya akseptabilitas, memiliki kemampuan yang saya kira memang networkingnya di mana-mana itu sudah mulai terbangun sejak lama. Hmm. Mhm, mhm. 28 hari lagi menjelang pencoblosan gitu ya, Mas Adi. Kemudian Betul, juga kalau betul. kita lihat beberapa kader mungkin di Dapilnya juga Kang Ara ini juga ikut kemudian secara simbolik mengikuti Kang Ara dan keluar dari PDIP juga. Anda Betul, melihat Mas. harus was-was, PDIP harus hati-hati. Seberapa besar loss yang bisa dialami PDIP ini, apalagi masih ada beberapa waktu menjelang pemilu? Ya mungkin bagi PDIP tak ada waktu untuk galau, tak ada waktu untuk meratapi apa yang sudah terjadi. Tentu bagi PDIP satu-satunya cara adalah recovery dan terus membangun soliditas seluruh kadernya yang ada. Karena kan saya kira kalau kita melihat sejarah panjang perjalanan politik PDIP, bukan kali ini saja sebenarnya kader-kadernya itu keluar dari partai. Kan sebelumnya sudah banyak. Banyak elit-elit yang sudah keluar masuk dari PDIP dan PDIP ya seperti kita ketahui memang daya juang politiknya per hari ini juga tetap solid karena partai ini kan merupakan salah satu partai yang kalau dalam kategori ilmu politik sebagai partai kader di mana kekuatan politik mereka salah satunya ada di kader, ada di struktur yang injeksi dan penetrasi ke bawahnya itu cukup luar Ya. biasa. Jadi kehilangan satu elit, kehilangan satu kader itu bukan sesuatu yang dianggap serius bagi mereka. Meski secara natural, setiap perpisahan, setiap ada kader, setiap ada elit yang keluar, pastinya menyisakan kesedihan-kesedihan yang tidak bisa dibendung. Apalagi kita tahu arah ini adalah putra salah satu
diri PDIP yang saya kira punya jasa yang cukup luar biasa, pasti ada luka di situ, pasti ada sedih di situ, pasti ada tangisan di situ. Dalam banyak hal, pendukung ARA juga akan mengikuti kemana langkah politik ARA. Maka tak mengherankan kalau sejumlah kader PDIP misalnya juga mengembalikan kartu tanda anggota mereka. Tapi overall Mas yang ingin saya katakan bahwa dalam politik ini menunjukkan betapa memang keluar masuk partai itu perkara biasa. Ini adalah cacat bawaan dalam sistem presidensialisme multi partai seperti di Indonesia. Hari ini merah, besok bisa kuning, besok bisa biru, ataupun bisa ke coklat. Dan begitu sebaliknya. Dan begitu banyak politisi-politisi kita sudah melakukan apa yang sudah dilakukan oleh ARA. Tapi bagi saya, karena ARA ini mengembalikan kartu anggota, mengundurkan diri dari kader PDIP, pasti dikaitkan dengan Pilpres Ya. 2024 yang akan datang. Jadi ini ada semacam trigger bahwa Ganjar misalnya di sisa pertarungan menuju Pilpres 2024 secara perlahan sudah mulai ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Meski kita tahu ARA sejak awal memang kelihatan tidak terlampau mendukung Ganjar, tapi lebih banyak apatis atau lebih banyak diam sebenarnya karena posisi PDIP-nya memang dianggap tidak terlampau penting dan dinilai tidak terlampau signifikan. Setidaknya kita melihat sebuah pertunjukan apa namanya etika yang ditunjukkan juga ya oleh Marwar Sirait bagaimana kemudian mengembalikan kartu identitas, kemudian juga mengumumkan secara luas pengunduran dirinya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno, Mas Adi, terima kasih atas sharingnya bersama Rumah Pemilu Kompas TV. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih Mas, terima kasih. Kami kembali usai jeda saudara dengan informasi politik pilihan lainnya hanya di Rumah Pemilu Kompas TV. Salah satunya ini terkait dengan Bawaslu